Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang final project pemrograman web kami. Nah, di sini kami membuat sistem informasi jasa fotografi. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, tampilan awalnya bisa di scroll ke bawah mungkin. Nah, jadi di sini tuh kami juga memberikan wawasan kepada customer kita, dan customer kita. Jadi di sini tuh tidak hanya untuk pembelian saja. Nah, tetapi di sini tuh juga kita memberikan sedikit informasi-informasi wawasan kepada customer. Ini tuh bisa menjadi nilai plus atau nilai interest dari sistem informasi kami. Nah, jadi kami kasih tahu tentang sejarah kamera, perkembangan kamera, tipe-tipe kamera, dan lain-lain. Itu tuh sebagai poin untuk menarik interest dari customer kami. Nah, makanya kami menaruh ini dalam sistem informasi. Terus yang kedua, halaman kedua mungkin bisa dibuka. Nah, di sini nanti kita juga memberikan modul-modul, ya modul-modul apa namanya, modul-modul panduan cara pengambilan gambar yang benar, cara pengambilan video yang benar, dan juga kumpulan cara pengambilan gambar dan video dalam zip. Nah, jadi kami kembali lagi untuk memberikan interest kepada apa namanya, kepada pelanggan. Kami itu tidak hanya memberikan jasa kita, promosi jasa fotografi, enggak, tapi kami memberikan wawasan kayak tadi di awal, dan kami memberikan panduan-panduan ilmu. Nah, ilmu cara pengambilan gambar yang benar, pengambilan video yang benar, pengambilan footage seperti itu. Jadi sekali lagi bisa menjadi interest bagi calon customer kita. Oh, dia bagus nih, dia tuh nggak pelit nih, jasa ini nggak pelit. Nah, saya ambil jasanya aja deh. Jadi ini menjadi interest yang akhirnya nanti kami menjadi lebih laku. Nah, terus yang halaman ketiga mungkin. Nah, nah di sini baru bagian-bagian apa namanya, bagian-bagian mulai sedikit ada copywritingnya. Jadi kami seakan-akan menulis apa namanya, artikel tentang cara mendapatkan gambar yang pas, tapi sebenarnya itu sebagai trik juga biar orang itu tertarik dengan copywriting kami. Nah, akhirnya mereka kembali semakin yakin dengan sistem informasi kami. Nah, mereka benar-benar dapat ilmu. Oh, bagus juga ya, dia kasih informasi kita tentang ini, mantap, kayak kita ambil jasanya aja. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk halaman 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh teman saya Elian Tosha Anugrah Putra. Ya, di sini saya akan menjelaskan slide keempat. Next, slide keempat. Slide keempat merupakan tampilan dari menu pendaftaran kami atau menu login. Di sini kita bisa login menggunakan Facebook maupun Twitter. Dengan cara untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi kami ini, pada web kami ini, kami bisa menggunakan email address juga. Next. Slide kelima ini yaitu merupakan contoh hasil dari gambar tim kreatif kami. Kami di sini menggunakan beberapa macam kamera, antara lain yaitu Canon 700D, kit F 18 55 mm ES, dan STM. Kedua, Canon EOS 600D. Ini merupakan contoh dari gambar-gambar hasil jepretan dari kamera kami. Ketiga yaitu Canon EOS 1000D. Maaf sebelumnya Pak, soalnya dikarenakan kamera fotonya terlalu berat, makanya pembersihannya lama Pak. Ketiga itu Canon EOS 1100D. Contoh gambarnya seperti bawah ini. Keempat yaitu Canon EOS 1200D. Contoh gambarnya seperti bawah ini juga. Next. Ya, tampilan ini merupakan tampilan dari penutup web kami, yaitu tampilan yang menjelaskan tentang perasaan kami para fotografer ketika seseorang menggunakan jasa kami. Seperti tulisan di bawah ini, yaitu gaya memastikan kehadiran Anda sebagai pelanggan. Terima kasih.
Itu saja yang bisa jelaskan. Saya akan balik ke Anton. Ya, sebelumnya saya di sini membuat website statis masih menggunakan bahasa markup yang belum bisa dikatakan dengan bahasa pemrograman, karena di sini masih menggunakan CSS dan HTML. Nah, di sini proses pembuatannya yaitu yang pertama saya membuat terlebih dahulu nama foldernya dengan disertai .html. Nah, di sini saya menggunakan kontainer. Kontainer itu seperti kota yang ada di tengah-tengah dari halaman website statis ini. Sedangkan saya memberikan UL atau href untuk memasukkan link supaya lebih menarik kesannya dipandang oleh user. Maksud dari link ini adalah seperti ini kurang lebihnya. Nah, mereka di sini memiliki fungsinya tersendiri. Apabila kita mengklik salah satu dari href ini, maka mereka akan membawa ke halaman selanjutnya. Contohnya seperti kita akan mengklik beranda ini, maka kita akan membawa ke halaman beranda. Contohnya seperti ini. Nah, jadi saya di sini menunjukkan ke halaman 2 daripada website statis tersebut. Yaitu kita akan kembali ke halaman pertama. Nah, yang kedua ya ini dari website statis ini kita memberikan informasi. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah informasi supaya user ini tidak jenuh untuk memasuki website tersebut. Di sini kita memberikan informasi-informasi yang cukup akurat yang bisa dibaca oleh customer kita supaya mereka bisa jauh mengetahui apa sih fotografi, apa sih cara pengambilan yang benar gimana. Nah, di sini juga saya menambahkan footer supaya lebih efisien dalam pembuatan website statis. Yaitu di sini kita memiliki beberapa halaman yang dimulai dari halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, dan halaman 6. Di sini halaman masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Nanti kita bakal bahas lebih jauh. Nah, di sini kita akan mengklik pelayanan. Kita akan otomatis akan dibawa ke halaman ketiga ini. Nah, di sini kita bisa mendaftar apabila kita meminati sebuah jasa fotografi. Di sini kita bisa memasukkan email, contohnya seperti trianton@gmail.com. Nah, di sini kita bisa memasukkan password yang bisa lebih kuat ya. Karena di sini saya membuatnya dengan teks, maka dia berupa huruf atau angka. Kalau kita membuatnya password, mereka akan kelihatan seperti bintang. Setelah itu kita bisa submit. Nah, di sini juga fungsi button Facebook dan Twitter memiliki fungsi yang lumayan bagus. Mereka berfungsi. Apabila kita login, kita akan dibawa ke sebuah Facebook dan Twitter. Selanjutnya itu halaman selanjutnya yaitu gambar. Nah, di sini saya memasukkan gambar dengan program dengan nama folder gambar.html. Nah, di sini saya memasukkan gambar saya tersendiri khususnya untuk karya-karya fotografi dengan kamera yang berbeda-beda. Di sini ada Canon 700D, Canon EOS 60D, Canon EOS 1100D, dan selanjutnya. Nah, di sini juga kita memiliki gambar dengan ukuran 225. Apabila kita tidak menaruh gambarnya sesuai ukuran, maka gambarnya akan menjadi berantakan. Nah, di sini kita akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan dari menu button-button tadi.
Nah, di sini saya menaruhkan link href. Href maksudnya di sini itu menunjukkan langsung ke Facebook dan Twitter. Apabila kita mengklik sebuah button seperti ini, kita akan langsung dibawa ke sebuah laman Facebook. Contohnya kita akan mengklik sebuah button Facebook, otomatis kita akan dibawa. Nah, di bagian ini mereka akan loading untuk membawa kita ke halaman Facebook. Nah, ini halaman Facebook tersebut. Apabila saya memasukkan email dan kata sandi di sini, otomatis saya akan langsung masuk ke laman Facebook. Tapi itu akan menguras waktu, saya akan melanjutkannya kembali. Di sini untuk halaman kedua, saya membuatnya sebagai informasi, yaitu pesanan lengkap Anda dapat mengunduh di bawah. Nah, di sini saya menggunakan menu PDF untuk di-download supaya para user itu bisa mengetahui jauh lebih luas daripada artikel yang saya taruh dalam website tersebut. Yang ketiga yaitu sedikit informasi dari sini. Di dalam kontainer kita menaruh informasi-informasi yang begitu detail untuk bisa dibaca. Yang pertama yaitu saya menggunakan paragraf dengan elemen tag P. Yang pertama yaitu gunakan fokus manual. Yang kedua yaitu tekan tombol setengah dan sampai nomor ke-13. Kita menggunakan P. Maksud dari P ini paragraf. Nah, sedangkan di bawah paragraf kita menaruhkan beberapa fitur dengan gambar-gambar tertentu dan ada penjelasannya dari gambar tersebut. Seperti karena ini masih laman Facebook, kita kembali ke halaman 3. Nah, di sini maksud dari gambarnya yaitu seperti ini. Nah, di sini kita memiliki gambar dengan ukuran yang tidak begitu besar, dengan di sampingnya kita sertakan penjelasannya masing-masing. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas gambar. Karena ini halaman telah berfungsi dengan baik, kita akan kembali ke nomor 1 dengan menggunakan href. Ya, kita klik gambar. Nah, di sini saya menggunakan kelas ID. Karena kelas ID membawa saya menyerupai kontainer. Di dalam ID tersebut saya menuliskan hasil karya gambar tim kreatif yang di bawahnya tertulis Universitas Amikom Yogyakarta dengan nomor HP yang mudah untuk dihubungi. Nah, di sini saya menggunakan foto saya pribadi karena hasil dari fotografi tersebut. Di sini saya menggunakan Canon 700D. Di sini kita tidak menggunakan hanya satu kamera, tetapi berbagai kamera. Nah, di sini juga tertera kamera Canon EOS 60D dengan hasil yang berbeda sesuai kamera dan lensanya. Nah, kurang lebih dari perbedaan kamera bisa dilihat hasil-hasil. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang, maaf sedikit nge-lag karena gambarnya terlalu besar MB-nya. Nah, saya di sini akan kembali ke halaman pertama. Nah, saya menggunakan
CSS supaya latar belakang ini bisa berubah menjadi warna hitam saat disorot dan tulisan otomatis berubah menjadi warna putih. Nah, di sini saya akan mengklik sebuah href dengan tulisan selesai. Saya klik, saya otomatis akan dibawa ke halaman selesai. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya menaruh logo sesuai dengan apa yang akan saya tawarkan kepada customer, yaitu logo fotografi. Saya di sini menaruh tulisan terima kasih untuk pesanannya. Otomatis saya akan memberikan rasa hormat saya kepada para customer yang telah mempercayai kita sebagai jasa fotografer. Apabila di sini memiliki kata terima kasih, otomatis saya akan menaruhkan gambar seperti checklist supaya para customer lebih yakin kepada kita dengan karya-karya yang telah ada di dalam website statis ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.